Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Christian Albert. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari tugas proyek akhir kami dalam mata kuliah probabilitas dan statistik mengenai exploratory data analysis. Nah, di sini dataset yang akan kami gunakan sebagai referensi untuk tugas ADA kami merupakan Netflix Movies and TV Shows yang pertama kali dikembangkan oleh Shivram Bansal. Oke, kita masuk ke bagian definisi permasalahan. Untuk latar belakangnya, dalam era digital yang terus berkembang pesat saat ini, terdapat berbagai macam bidang hiburan yang digemari oleh masyarakat. Nah, dari berbagai bidang hiburan tersebut, salah satu bidang hiburan yang paling populer itu merupakan streaming. Baik merupakan streaming video, streaming film, streaming musik, dan lain-lain. Nah, untuk konteks streaming film sendiri, terdapat sebuah platform yang merupakan salah satu platform paling terkenal dan terbesar untuk layanan streaming film, yaitu adalah Netflix, yang akan kami gunakan datanya sebagai acuan untuk proyek ADA kami. Nah, Netflix ini merupakan sebuah platform hiburan yang menyediakan ribuan judul film dan serial televisi dari berbagai belahan dunia dan dapat diakses juga dari berbagai belahan dunia. Nah, untuk Netflix ini sendiri, pihak developernya sudah menyediakan katalog data publik yang mereka sediakan di platform Kaggle, yang mana penyediaan katalog data ini membuka peluang bagi siapa saja, termasuk dari kelompok saya, untuk melakukan exploratory data analysis terhadap data-data mentah yang mereka berikan pada platform Kaggle ini. Nah, proses ide kami ini nanti akan kami gunakan untuk memahami informasi-informasi di balik atribut-atribut mentah yang diberikan oleh katalog data yang mereka sediakan, seperti genre, durasi, tahun rilis, dan lain sebagainya. Nah, proyek ini awalnya dikembangkan oleh Shivram Bansal pada Kaggle, yang mana dia menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan berbagai macam library seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, dataset yang dikembangkan oleh Shivram Bansal ini akan kami gunakan sebagai referensi untuk membantu kami dalam menyusun berbagai data dan analisis data yang kami butuhkan untuk tugas proyek kali ini. Melalui serangkaian proses ADA yang kami lakukan ini, kami harap hasil ini nanti dapat menjadi alat bagi kami untuk memahami dinamika industri hiburan, terutama streaming film ini secara global. Oleh karena itu, studi eksploratif terhadap katalog Netflix ini kami nilai cukup penting, tidak hanya dalam ranah mata kuliah ini, tetapi juga dalam mendukung pemahaman perilaku dari audiens global terhadap layanan streaming film ini. Nah, kita masuk ke bagian identifikasi permasalahannya. Data katalog yang diberikan oleh pihak Netflix pada platform Kaggle ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Namun, selain data yang disebarkan ke publik, tentu saja data ini hanya berupa data mentah, berupa atribut-atribut dasar seperti jenis-jenis konten yang beredar pada layanan streaming Netflix, tahun rilis dari berbagai filmnya, negara asal, genre, serta durasi-durasi tayangnya. Nah, meskipun data tersebut lengkap secara teknis, namun struktur dan dinamika untuk konten Netflix itu sendiri haruslah menjalani proses yang lebih rumit lagi dari itu. Nah, misalkan genre dari suatu tayangan itu seringkali terdapat dari beberapa kategori yang digabung, atau negara-negara asal juga dapat mencakup lebih dari satu entitas dalam streaming film di Netflix. Nah, setiap konten dalam katalog ini memiliki karakteristik uniknya tersendiri yang tergantung pada berbagai kategori masing-masing, yaitu seperti waktu, lokasi produksi, dan segmentasi pasar. Nah, berdasarkan keunikan inilah muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan penting, seperti genre apa yang paling banyak diminati, apakah ada peningkatan jumlah konten tertentu pada tahun-tahun tertentu, atau pertanyaan seperti negara mana yang paling aktif dalam memberikan keragaman konten pada aplikasi Netflix ini sendiri. Nah, dengan melakukan serangkaian proses ADA yang akan kami jalankan pada laporan dan proyek kami ini, kami harapkan untuk mendapatkan data secara visual dan statistik mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi.
Nah, hasil dari ADA kami ini diharapkan dapat menggambarkan dan memberikan pemahaman mengenai karakteristik katalog Netflix secara menyeluruh berdasarkan data-data yang mereka sediakan pada platform Kaggle agar dapat ditemukan tren, outlier, serta kecenderungan produksi terhadap konten-konten yang ada pada platform Netflix berdasarkan genre, tahun, negara, dan lain sebagainya. Sekian materi presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rachel Didasyarani dengan NIM 2107126367. Baiklah, di sini saya akan jelaskan materi tentang asumsi awal, analisa kebutuhan, dan batasan proyek. Nah, koleksi konten yang tersedia di platform Netflix menunjukkan pola distribusi yang bervariasi, baik dari segi genre, tahun rilis, negara asal, maupun tipe konten, film atau serial. Asumsinya, karakteristik katalog Netflix dapat dianalisis dan dibandingkan secara statistik maupun visual berdasarkan data terbuka yang tersedia secara publik. Untuk mendukung analisis ini, digunakan dataset dari platform Kaggle berjudul Netflix Movies and TV Show Dataset, yang menyajikan informasi mendetail tentang setiap konten yang pernah tersedia di Netflix hingga tahun 2021. Nah, dataset ini mencakup atribut penting seperti judul, tipe konten, tahun rilis, negara asal, genre, durasi, dan tanggal penambahan ke platform. Meskipun data ini cukup komprehensif, beberapa atribut seperti cast and director mengandung nilai kosong yang signifikan, sehingga perlu dilakukan pembersihan dan penyesuaian dalam pengolahan data. Nah, untuk keperluan analisis eksploratif, diperlukan sejumlah tahapan awal seperti pembersihan data, data cleansing, pemisihan nilai dalam kolom multi-entry seperti listed in dan country, konversi tanggal ke format date time, serta transformasi data kategorikal menjadi bentuk yang lebih analitis. Analisis dilakukan menggunakan Python dengan pustaka seperti Pandas yang kegunaannya untuk memanipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta NumPy untuk operasi numerik dasar. Nah, visualisasi yang akan dihasilkan mencakup grafik, tren tahunan penambahan konten, distribusi genre, durasi rata-rata konten berdasarkan jenis, serta kontribusi negara terhadap total katalog. Permasalahan yang dianalisis dibatasi pada tahap eksplorasi data, exploratory data analysis atau IDA, dan tidak mencakupi prediksi pengguna, sistem rekomendasi, atau pemodelan berbasis machine learning. Nah, fokus proyek ini juga hanya pada level agregasi konten, judul per negara atau genre atau waktu, tanpa memperhitungkan elemen eksternal seperti performa, penayangan, atau rating pengguna. Keterbatasan tambahan mencakup ketidaklengkapan data pada kolom tertentu, interpretasi yang subjektif terhadap beberapa genre ganda, serta fakta bahwa dataset ini bersifat snapshot, yakni tidak diperbarui secara real time. Semua hal ini menjadi bagian dari asumsi risiko yang telah disadari dalam pelaksanaan proyek eksplorasi ini. Selanjutnya, tujuan proyek. Yang pertama ada tujuan bisnis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melakukan eksplorasi dan visualisasi data katalog konten Netflix secara global guna memahami pola, tren, dan distribusi konten berdasarkan genre, tahun rilis, durasi, serta negara asal. Melalui pendekatan eksploratif ini, analisis bertujuan untuk mengungkap insight deskriptif yang relevan terhadap karakteristik konten yang tersedia di platform Netflix, seperti genre yang dominan, kecenderungan produksi berdasarkan tahun, dan kontribusi negara terhadap keragaman katalog. Nah, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada berbagai pihak, seperti peneliti, pelaku industri, kreatif, hingga akademisasi, tentang bagaimana Netflix mengelola dan menyusun kontennya dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada measurable outcomes atau business criteria. Hasil terukur yang diharapkan dari proyek eksplorasi data ini adalah tersedianya visualisasi informatif yang mampu menggambarkan pola distribusi dan tren konten di Netflix secara global. Nah, visualisasi tersebut mencakup grafik, jumlah konten berdasarkan tahun penambahan, perbandingan jumlah film dan TV show, distribusi durasi, genre yang paling dominan, serta kontribusi negara terhadap total katalog. Keberhasilan proyek ini diukur dari seberapa efektif dan mudah dipahami visualisasi yang dihasilkan, serta kemampuannya dalam mengungkap pola tersembunyi, anomali, atau kecenderungan yang relevan dari data. Selain itu, outcome yang diharapkan adalah tersusunnya insight deskriptif yang dapat dijadikan dasar awal bagi studi lanjutan seperti analisis pasar konten digital, pengembangan sistem rekomendasi, atau pemetaan tren industri hiburan global berbasis data.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, perkenalkan nama saya Rehna Zirman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian 3 yakni telaah data. Nah, jadi di bagian 3 telaah data ini terdapat poin 3.1 mengenai dataset. Jadi dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah data katalog konten Netflix yang mencatat informasi film dan serial televisi secara global. Adapun cakupan atributnya seperti judul, jenis konten, negara asal, tahun rilis, genre, durasi, serta tanggal penambahan ke platform. Nah, data yang ada di konten ini itu tersedia di Netflix hingga tahun 2021. Nah, proses eksplorasi data diawali dengan penyiapan lingkungan dengan lingkungan analisis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi ada berapa maksudnya jadi untuk memuat dataset dan library analisis kita menggunakan kode seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Beberapa file penting yang digunakan hanya satu, yakni nama file dengan Netflix underscore titles .csv. Jadi sumber data yang digunakan dalam file ini didapat dari dataset Kaggle dengan proyek berjudul Netflix Movies and TV Shows Dataset oleh Sivam Bansal. Nah, dataset ini merupakan salah satu referensi eksplorasi konten Netflix yang paling populer dan banyak digunakan. Nah, jadi di gambar ini merupakan bahasa pemrograman untuk mengeksplorasi data Netflix hingga tahun 2021. Oke. Adapun output yang dihasilkan dari bahasa pemrograman itu adalah tabel yang berisikan title, director, cast, country, data add, release year, rating, duration, list in, dan description. Nah, ini merupakan konten informasi yang berasal dari Netflix dari file yang terdapat dari Kaggle. Oke. Masuk ke bagian kedua, 3.2, yakni analisis kebutuhan data. Sebelum dilakukan analisis statistik dan visual, diperlukan evaluasi terhadap struktur dan kualitas dataset yang telah kita dapat. Jadi berdasarkan pengamatan kami pada file Netflix _titles.csv, ditemukan beberapa hal penting terkait kebutuhan pembersihan dan transformasi data. Yang pertama itu ada nilai kosong atau missing values. Beberapa kolom penting seperti cast, director, dan country mengandung sejumlah nilai kosong yang cukup signifikan. Karena fokus analisis ini lebih pada genre, tahun rilis, dan negara asal konten, maka kolom-kolom yang tidak relevan dapat diabaikan atau ditangani dengan penghapusan baris kosong secara selektif. Yang kedua ada format kolom list in. Jadi kolom ini menyimpan lebih dari satu genre dalam satu barisan dipisahkan dengan koma, sehingga perlu di-split menjadi list atau dimasukkan ke format long table untuk memudahkan analisis genre. Ketiga ada kolom duration. Nah, jadi kolom duration ini berisi dua jenis format tergantung jenis kontennya. Misalkan untuk movies berupa satuan menit, misalkan 90 menit. Untuk TV show berupa jumlah musim, misalkan 2 season. Oleh karena itu data harus dipisahkan atau difilter berdasarkan kolom type agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Keempat ada kolom country. Sama seperti genre, kolom country juga berisi lebih dari satu negara dalam satu baris. Perlu di-split juga agar dapat dianalisis secara akurat dalam konteks distribusi geografis, seperti pada analisis visual peta di 3.5. Oke, yang kelima ada kolom data edit. Jadi kolom ini menyimpan tanggal dalam format string dan perlu dikonversi lagi ke format data type agar bisa digunakan untuk analisis tren penambahan konten berdasarkan waktu, misalkan tahunan. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya jelaskan mengenai materi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita masuk ke materi selanjutnya, poin 3.3, analisis statistik deskriptif. Sebagian bagian dari eksplorasi awal terhadap konten Netflix secara menyeluruh, dilakukan analisis deskriptif terhadap tayangan dengan genre stand up comedy. Jadi di sini terdapat data yang menampilkan total 14 konten atau 14 judul stand up comedy yang terdistribusi antara tahun 2012 hingga tahun 2019. Di sini dapat dilihat ada judul, title, ada tahun rilis, dan sini genrenya stand up comedy semua. Dan pada tabel ini dapat kita tarik bahwa pada tahun 2012 terdapat
dua judul atau dua tayangan yang rilis. Pada tahun 2014 ada satu judul, 2015 ada dua judul, 2016 tiga judul, 2017 dua judul, 2018 tiga judul, dan 2019 ada 41 judul. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan pada tahun 2016 dan tahun 2018 itu merupakan periode dengan jumlah rilis stand up komedi yang paling banyak dengan masing-masing 3 judul. Sebagian besar konten berada pada rentang tahun 2014 hingga tahun 2018. Ini mencerminkan masa aktif distribusi genre ini di platform Netflix. Di sini genre stand up komedi lebih banyak didominasi oleh konten satu orang atau solo performance sesuai dengan karakteristik genre tersebut. Selanjutnya, analisis korelasi. Berbeda dengan korelasi numerik, di sini kita menganalisis korelasi tematik antara genre, negara asal, dan tahun rilis. Di sini terdapat data judul, dan di sini juga nama konten kreatornya. Di sini country atau negara asal dan tahun rilis. Dan dari tabel ini dapat kita tarik data, ada judul tayangan, negara asal, dan tahun rilis. Di total ada 10 data. Temuan utama dari tabel tersebut, korelasi kuat antara genre stand up komedi dan asal negara United States. Karena 100% dari data yang kita lihat, di sini data yang didapat, di sini semuanya berasal dari negara Amerika Serikat. 8 dari 10 tayangan stand up komedi dalam tabel tersebut dirilis pada tahun 2019. Ini menandakan bahwa puncak distribusi genre ini dalam satu tahun. Ini bisa menjadi indikator tren industri yang sangat aktif pada masa tersebut. Terdapat pula aktor yang berulang. Beberapa nama kemudian seperti Mike muncul lebih dari satu kali, menunjukkan adanya korelasi antara popularitas individu dan kuantitas produksi konten genre tertentu. Selanjutnya kita masuk ke analisis visual. Visualisasi ini memainkan peran penting dalam menyampaikan data yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Jadi sini visualisasi peta sebaran produksi konten Netflix berdasarkan negara. Di sini konten Netflixnya sudah konten Netflix secara menyeluruh, bukan hanya stand up komedi saja. Jadi sini terdapat peta dunia. Ini mana pada wilayah tertentu, di sini terdapat warna biru, ada biru muda, biru pekat, atau biru gelap, dan ada warna abu-abu. Di sini semakin pekat atau semakin gelap birunya, maka semakin banyak distribusi konten Netflix pada negara tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, semakin cerah warna birunya, maka semakin sedikit pula kontribusi konten Netflix pada negara tersebut. Jadi pada gambar peta dunia ini dapat kita ambil data, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Amerika Serikat menjadi negara dengan kontribusi konten terbanyak dengan lebih dari 2000 judul, ditunjukkan dengan warna biru paling gelap. Negara India, Inggris, dan Kanada juga menempati posisi atas dengan jumlah konten yang signifikan, masing-masing melebihi 500 hingga 1000 judul. Beberapa negara lain seperti Brasil, Turki, Australia, dan Mesir juga tercatat sebagai negara dengan kehadiran konten yang cukup aktif di platform ini. Sedangkan wilayah-wilayah seperti Afrika Tengah, Eropa Timur, dan sebagian besar Asia Tenggara terlihat lebih terang warna birunya atau warna abu-abu, menandakan jumlah konten yang relatif rendah dari negara tersebut. Jadi visualisasi ini memperjelas adanya ketimpangan geografis dalam kontribusi konten Netflix. Netflix masih sangat terpusat pada konten berbahasa Inggris, khususnya dari Amerika Serikat. Namun demikian, peningkatan kontribusi dari negara-negara non-barat seperti India dan Turki menunjukkan adanya upaya ekspansi global dan penyesuaian terhadap selera regional. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Terima kasih telah menonton video kami.